Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Dr. William Suryanagara Wangko, spesialis penyakit dalam. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing adalah penyakit yang sering membawa pasien datang ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan, baik itu lewat rawat jalan ataupun rawat inap. Apa sih infeksi saluran kencing tersebut? Infeksi saluran kencing adalah infeksi yang terjadi pada saluran kencing akibat pertumbuhan bakteri yang melebihi normal. Infeksi saluran kencing itu dapat mengiritasi atau menginfeksi juga organ-organ di sekitarnya. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi dua, yaitu infeksi saluran kencing bagian atas dan infeksi saluran kencing bagian bawah. Infeksi saluran kencing bagian atas melibatkan organ ginjal dan ureter, yaitu saluran yang menghubungkan organ ginjal ke kandung kemih. Sedangkan infeksi saluran kencing bagian bawah adalah infeksi pada organ kandung kemih dan juga saluran yang menghubungkan kandung kemih ke jalan keluar urin. Siapa saja yang dapat mengalami infeksi saluran kencing, yaitu semua pasien, baik itu pasien usia tua, usia muda, laki, perempuan maupun anak-anak. Namun, infeksi saluran kencing ini paling sering terjadi pada perempuan. Mengapa demikian? Itu dikarenakan pada perempuan saluran kencingnya itu pendek sehingga mudah bakteri masuk ke dalam saluran kencing pada wanita. Sedangkan pada pria saluran kencing atau dinamakan uretra itu lebih panjang dibandingkan pada wanita. Namun tetap semua bisa terjangkit apabila tidak menjaga pola kebersihan. Kemudian, apa sih gejala-gejala yang mengakibatkan seseorang terjadi infeksi saluran kencing? Gejala-gejala yang dialami yaitu perasaan buang air kecil yang terus-menerus, sering tidak lampias, kemudian sedikit-sedikit tapi sering, itu gejala yang khas untuk nyeri pada saluran kencing. Kencing warna keruh, buang air kecil, ada darah maupun ada nanah di saluran kencing, itu merupakan gejala-gejala yang umum. Namun ada juga gejala-gejala berdasarkan organnya yang terkena, yaitu misalnya apabila mengalami infeksi saluran kencing bagian atas, maka gejala yang paling sering timbul adalah demam, menggigil, mual maupun muntah, nyeri pinggang. Itu merupakan gejala pada saluran kencing bagian atas. Sedangkan di bagian bawah yang seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu nyeri BAK, terasa panas ketika membuang air kecil, buang air kecilnya sering-sering, buang air kecilnya tersendat-sendat, atau rasa nyeri panggul pada wanita. Itu merupakan gejala-gejala umum dari infeksi saluran kencing. Nah, selanjutnya kita akan menerangkan sedikit mengenai faktor risiko pasien mengalami infeksi saluran kencing. Faktor risiko yang pertama yaitu jenis kelamin, di mana seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pada perempuan saluran uretranya itu lebih pendek, sehingga perempuan lebih mudah beresiko untuk mengalami infeksi saluran kencing dibandingkan pria. Yang kedua adalah apabila
pasien mengalami penyumbatan saluran kencing, seperti adanya batu yang dapat menghambat aliran kencing, kemudian atau pada pria apabila terjadi pembesaran prostat yang akan mengakibatkan tertekannya kandung kemih sehingga akan membuat aliran kencing tidak lancar sehingga mengalami resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing. Yang ketiga adalah arah membersihkan yang salah, di mana paling sering pada wanita membersihkan saluran kencing itu dari anus ke depan, sehingga akan terjadi perpindahan kotoran yang berasal dari anus ke daerah intim. Maka bagi teman-teman yang sering melakukan demikian, sebaiknya harus diperbaiki untuk arah membersihkannya. Yang sebaiknya dilakukan adalah membersihkan dari depan ke belakang. Kemudian yang keempat, sistem imun yang lemah. Pasien yang mengalami gangguan sistem imun itu akan lebih rentan dan mudah terinfeksi infeksi saluran kencing. Contohnya pada pasien diabetes mellitus, di mana pada pasien diabetes mellitus air seni itu mengandung gula sehingga memudahkan terjadinya pertumbuhan koloni dari bakteri di saluran kencing. Maka dari itu sebaiknya untuk pasien yang mengalami penyakit gula sebaiknya mengontrol gula darahnya dengan baik agar supaya infeksi saluran kencing ini dapat diturunkan resikonya. Yang kelima adalah kebiasaan menahan air kencing. Kebiasaan ini akan membuat kencing itu mengendap sehingga akan menjadi salah satu tempat untuk berkembang biaknya kuman bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah menopause, di mana pada pasien yang mengalami menopause atau yang sudah lansia akan terjadi perubahan hormonal yang akan mempengaruhi organ kemih baik pria maupun wanita, sehingga hal ini bisa mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kencing. Bagaimana cara kita melakukan diagnostik pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kencing? Yang pertama adalah dari dokter menanyakan atau melakukan wawancara kepada pasien mengenai gejala yang dialami seperti yang tadi telah disampaikan, nyeri perut bagian bawah, nyeri BAK, kencing terasa perih, nyeri pada pinggang, nyeri pada panggul, itu akan ditanyakan oleh dokter. Kemudian setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu lokasi mana yang terdampak dari infeksi saluran kencing tersebut. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari bukti atau sumber infeksinya. Seperti yang sering dilakukan adalah pemeriksaan urinalisa, yaitu di mana kita akan melihat apakah ada sel-sel darah putih atau leukosit pada sampel kencing ataupun ada sel darah merah pada bahan sampel kencing tersebut. Kemudian kedua, dapat dilakukan juga pemeriksaan kultur urin untuk mencari tahu kuman apa yang tumbuh pada media kencing tersebut. Apabila terjadi pertumbuhan kuman, maka akan dilakukan uji resistensi antimikroba untuk mencari tahu antibiotik apa yang paling tepat diberikan pada pasien yang mengalami infeksi saluran kencing. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan USG abdomen atau USG perut. Pemeriksaan ini digunakan untuk mencari tahu apakah ada kelainan anatomi dari saluran kemih, baik itu dari bagian ginjal, misalkan ada batu pada bagian ginjal, kemudian adanya infeksi pada ginjal, dan juga ada batu pada kandung kemih, ataupun ada prostat dan ada radang di kandung kemih. Semua dapat dilihat dengan USG. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menyehatkan
masyarakat Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.